mengupas perbedaan kata supranatural dan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007, channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan dan sebagainya. Mengupas perbedaan kata supranatural dan spiritual. Berbeda kata, berbeda makna. Namun kadangkala ada umat yang salah memahaminya. Supranatural tidak alamiah, keluar dari kebiasaan. Secara umum, lebih kepada kemampuan untuk mengolah energi, baik energi diri sendiri maupun energi di alam. Kemampuan yang dapat dimunculkan dari kekuatan supranatural sangat beragam. Di antaranya, tenaga dalam gerak silat, membaca pikiran orang, meramal kekuatan untuk mendatangkan hujan atau menghentikannya, penyembuhan dan kemampuan-kemampuan lain yang dapat dilakukan di luar pikiran umat. Secara umum, biasanya para praktisi supranatural masyarakat sering menyebutnya dengan sebutan dukun, tabib, paranormal, praktisi, ataupun sekarang banyak orang yang menguasai kemampuan tersebut, namun tidak pernah menyebut dirinya dengan sebutan ahli supranatural. Kemampuan supranatural dapat dipelajari oleh siapapun ataupun karena bawaan lahir. Kemampuan supranatural dapat dipelajari oleh siapapun. Kemampuan supranatural adalah potensi yang telah melekat pada manusia. Kemampuan ini dapat dimunculkan baik oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Banyak metode yang dapat digunakan untuk memunculkan kemampuan supranatural. Di antaranya olah pernafasan, pikiran, hati dengan wirid, meditasi, ritual, ataupun dibuka kemampuannya oleh orang lain dan sebagainya. Sementara spiritual mengandung kata spirit, bisa bermakna ruh batin sukma. Spiritual dapat bermakna mengolah ruh batin sukma. Namun makna yang lebih sesuai adalah sebuah usaha untuk lebih mengenal diri sendiri. Dengan melalui ruh batin sukmanya diri sendiri untuk kembali kepada pencipta, Tuhan atau Allah, source atau sumber. Karena ini adalah usaha untuk kembali kepada sang pemilik kehidupan, sumber dari segala sumber, maka sering disebut sebuah perjalanan. Disebut para pejalan spiritual atau ada yang mengenalnya, yaitu para sufi, pendeta, biksu, dan sebagainya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Ini adalah ungkapan umum, bahkan sebelum Nabi diutus. Pada kebudayaan atau agama lain ada ungkapan tersebut.
Inilah makna bahwa spiritual itu dimulai dengan kembali kepada diri sendiri setelah berhasil membedah semua tabir atau halangan diri sendiri. Maka para pejalan spiritual akan sampai pada titik, yaitu memahami dirinya sendiri ataupun kemampuan untuk terhubung dengan ruh dan sukmanya sendiri. Dari sinilah maka tabir-tabir kehidupan akan mulai terbuka bagi dirinya. Pertanyaannya, mengapa harus dimulai dari diri sendiri? Kita mengingat sebuah dalil yang menjelaskan bahwa setelah manusia diciptakan, maka ditiupkan ruh oleh Tuhannya. Karena ruh tersebut asal-usulnya ditiupkan, maka sebenarnya manusia ini adalah mengandung sepercik tiupan zat Tuhan. Inilah makna dari titik zat Tuhan. Itulah kita berangkat menuju Tuhan, dari yang terkecil menuju yang terbesar, dari yang wakit menuju akad, dari diri sendiri menuju sumber perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual selalu diawali dari dalam diri, tidak dari luar diri. Ada sebutan jagat alit dan jagat gede, mikrokosmos dan makrokosmos. Perjalanan spiritual bukanlah perjalanan pikiran ataupun pemikiran yang hanya bisa dipelajari dengan membaca, diskusi, dan sebagainya yang melibatkan akal ataupun pikiran. Perjalanan spiritual lebih kepada perjalanan olah ruh batin maupun sukma. Meskipun sama-sama mengolah batin, perbedaan mendasar spiritual dengan supranatural adalah supranatural lebih tertuju untuk mendapatkan kekuatan ataupun kemampuan khusus, sementara spiritual lebih tertuju sebuah usaha untuk kembali kepada sang sumber. Perjalanan spiritual akan lebih banyak melibatkan laku hidup, proses penyucian diri, serta olah rasa atau batin. Laku hidup digunakan untuk memperbaiki kehidupan yang dulunya buruk, jelek, untuk menjadi lebih baik. Sedangkan proses penyucian diri dilakukan untuk membersihkan, baik itu raga maupun jiwa. Sedangkan proses penyucian diri dilakukan untuk membersihkan, baik itu raga maupun jiwa, dari segala kesalahan yang telah kita perbuat, baik itu perbuatan ucapan, pendengaran, penglihatan, rasa, pemikiran, perasaan, pikiran, niat, ataupun hati. Sementara olah rasa atau batin lebih tertuju untuk menyambungkan diri sendiri dengan sang sumber. Perjalanan spiritual juga berangkat dari pemahaman bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Tuhan. Demikian juga diri sendiri, tubuh, jiwa, pikiran, dan ruh. Karena milik Tuhan, maka kelak harus dikembalikan. Karena dulu dititipi dalam kondisi suci, bersih, maka kelak juga harus dikembalikan seperti semula, yaitu suci dan bersih, serta tidak berkurang sedikit pun dari kondisi awal. Maka dari itulah perjalanan spiritual dimulai, yaitu untuk kembali kepada sumber itu. Berarti harus mengembalikan semua yang kita miliki. Karena harus mengembalikan seperti semula, maka harus terjadi proses penyucian tubuh, jiwa, dan pikiran secara terus-menerus sampai benar-benar kembali kepada fitrahnya penciptaan. Karena Tuhan Maha Suci, maka dari itu hanya menerima yang suci.
Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Rayu, 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 Indonesia mercusuar dunia.